Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Muji Murtiani SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 1 Adisara. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta dapat mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Salah satu contohnya pada saat memberikan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajarannya berpusat pada guru atau teacher center. Saya hanya mentransfer materi, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang saya lakukan hanya meminta siswa menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Namun, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, memiliki kebebasan berekspresi, berkreasi, ataupun mengemukakan pendapat. Guru sebaiknya hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid memiliki karakter yang unik, dengan kelebihan dan kekurangannya, dan saya memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selain itu, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tentunya dengan berpegang teguh dengan memerdekakan anak.
Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru harus menuntun dan memberi arahan yang baik pada murid. Selain itu, guru hendaknya menjadi teladan murid, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagai guru, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik tentunya. Sekian, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.